Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bilangnya teman-teman ya, jangan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu biasanya minder, Pak. Saya masih muda. Jadi, teman-teman sekalian, para peserta Jeep Safety School, selamat datang. Saya ucapkan, saya Jeffrey, selaku penanggung jawab PT Jeep Karya Asih, di mana nanti dalam hal ini untuk awal saya akan coba menjelaskan. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, apa sih itu Pak Jeep Safety School? Kenapa sih Jeep Safety School ada gitu ya? Nah, jadi malam ini akan saya jelaskan apa itu Jeep Safety School dan kenapa Jeep Safety School itu ada ya. Jadi baik, sebelumnya teman-teman sekalian, kami dari Jeep Safety School, Jeep Karya Asih berupa berbadan hukum Jeep Konsul PT Jeep Karya Asih dengan brand itu adalah Jeep Consultant. Maka sebentar ini ada dari Pak Andriana. Saya masih terkendala suara yang nggak ada nih. Oke, baik. Silakan Pak. Oke, mungkin jaringannya. Oke, baik. Jadi legalitas kami berupa PT, perusahaan perseroan terbatas. Kami mendirikan perusahaan ini pada tahun 2017. Dan insya Allah training ini ada legal, sertifikat ini pun legal, dan trainer-trainer kami sudah tersertifikasi nasional maupun internasional license ya. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan kepada teman-teman. Di situ ada Pak Pardede. Selamat malam Pak Pardede. Suaranya mana Pak? Selamat malam Pak Pardede. Ya. Nah, jadi Pak Pardede adalah senior konsultan kita. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kelas online Pak Pardede. Beliau saat ini masih aktif di BUMN Konstruksi, ya, masih aktif sebagai satuan pengawas internal, lulusan Universitas Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia sistem manajemen. Dan Pak Pardede sudah lama berkecimpung di dunia manufacturing, oil and gas, dan sekarang beliau di construction, ya, seperti itu. Kemudian trainer kita kedua ada Pak Rinal Pangihutan. Selamat malam Pak Rinal Pangihutan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman atau saudara-saudari. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam. saya perkenalkan juga Pak Rinal Pangihutan adalah putra daerah daripada putra daerah Riau. Pak Rinal Pangihutan juga saat ini masih aktif di Oil and Gas Service Company, tepatnya beliau sekarang adalah maintenance untuk PT Chevron Pacific Indonesia yang ada di Blok Rokan Riau. Pak Rinal sendiri sudah lebih daripada 10 tahun sebagai trainer, yang dimana beliau sudah mumpuni dalam bidang technical trainer. Jadi nanti Pak Rinal akan banyak lebih daripada technical trainer yang akan di lapangan terkait lifting, rigging, working at height, dan lainnya. Beliau juga sudah tersertifikasi untuk lisensi untuk trainer of trainer dari Chevron Pacific Indonesia, dan beliau juga sudah tersertifikasi dan sekarang on progress certification untuk trainer of trainer dari Badan Nasional Certification Profesi atau BNSP. Ya, dan terakhir, trainernya saya sendiri, Jeffrey Imron. Saya juga selaku penanggung jawab PT Jeep Karya Asih, ya, sering dibilang sebagai lelaki panggilan, kemana aja dipanggil, saya siap gitu ya, anytime gitu ya. Jadi nanti yang akan menjadi trainer kita adalah saya, Pak Pardede, dan Pak Rinal. Insya Allah kami bertiga sudah amanah dan memang sudah memiliki license, baik dari segi perusahaan maupun personality. Ya. Nah, kemudian apa itu Jeep Safety School? Ada yang udah tahu sebelumnya? Kalau yang udah tahu dapat sepeda katanya. Ya, betul. Ada door prize nanti ya. Baik. Gini teman-teman sekalian, kita santai ya, serius tapi santai ya. Jadi Jeep Safety School ini hadir kenapa? Kami melihat bahwa saya sendiri sebagai praktisi, saya sendiri juga sebagai freelance trainer untuk kelas-kelas Kemenaker RI ya, Liga 3 umum. Saya juga sebagai freelance trainer untuk in-house training. Saya juga sebagai. Kami tidak menjelekkan produk lain, tapi kami melihat bahwa ada suatu hal yang perlu diimprove dalam dunia training ini. Gitu. Banyak teman berkata bahwa Pak,
kalau kami ikut, kami dapat berapa banyak sertifikat. Jujur, kalau mau berapa banyak sertifikat, itu sah-sah saja. Itu hak peserta, karena peserta sudah membayar. Kapanpun dan berapapun itu hak peserta. Tapi dalam hal ini kami tidak menjual sertifikat, kami akan memberikan knowledge. Ya, kami akan memberikan knowledge. Oke, suara saya nggak jelas ya? Oke, sebentar ya, saya perbaiki dulu kalau jaringannya nggak bagus. Oke, baik. Suara saya sudah jelas? Kalau jelas, tolong ketik jelas ya. Oke ya. Nah, jadi intinya gini, Jeep Safety School hadir untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait masalah teoritikal yang akan dipelajari pada malam hari ini, kemudian akan nanti dikombinasikan dengan teknikal. Bagaimana aplikasinya di lapangan. Jadi tidak hanya teoritikal yang akan kita bekali. Jadi nantinya setelah teoritikal pada malam hari ini, kita akan lanjut untuk teknikal. Teknikal yang akan kita lanjutkan pada hari berikutnya. Jadi training ini akan kita lakukan setiap hari Rabu dan Sabtu, ya, jam 8 malam sampai selesai. Seminggu hanya 2 kali. Nah, Rabu dan Sabtu, antara Rabu dan Sabtu itu ada hari yang akan di mana teman-teman wajib menyelesaikan tugas atau uji kompetensi yang akan dilakukan oleh trainer kita, seperti itu. Nah, skema pembelajaran, nanti kita akan ada virtual, online training ini by Zoom, seminggu 2 kali, dan kemudian nanti kita akan pakai yang namanya Google Classroom, untuk kita dapat, kami akan memastikan bahwa uji kompetensi yang dilakukan itu sudah dilakukan dengan baik. Dan semua dokumen akan diupload ke dalam Google Classroom, seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Apa itu uji kompetensi? Jadi, pada saat training yang sudah diberikan oleh trainer, maka kami ingin bahwa teman-teman betul-betul memahami di mana nanti bisa jadi teman-teman akan kami arahkan untuk membuat suatu standar operasional prosedur terkait tema training yang akan kita lakukan. Kemudian bisa jadi juga teman-teman akan membuat suatu paperwork di mana teman-teman dapat mengetahui apa-apa saja hal-hal yang penting daripada training itu. Dan yang paling penting terakhir itu uji kompetensi adalah teman-teman dapat menjelaskan aplikasinya kepada para trainer, ya, dan untuk bagaimana aplikasinya di lapangan. Itu yang paling penting. Kami ingin bahwa pengalaman itu tidak hanya sekedar tahu, tapi mendalam, dan teman-teman tahu bagaimana aplikasinya di lapangan. Seperti itu. Nah, itulah yang dibilang uji kompetensi. Nah, kemudian untuk metode belajar, kita akan menggunakan Duel. Nanti kami akan share nanti password atau kode daripada Google Classroom. Semua dokumen yang akan dikerjakan itu akan diupload ke Google Classroom. Jadi baik materi, kemudian nanti contoh-contoh uji kompetensi itu akan dimasukin ke Google Classroom. Jadi teman-teman ada waktu 2-3 hari untuk mengerjakan file-file yang menjadi uji kompetensi. Nah, setelah itu nanti akan dievaluasi oleh trainer-trainer terkait, seperti itu. Nah, kemudian Jeep Konsultan ini kita memang ingin yang berbeda, ya. Maka daripada itu, kita ada training teoritikal, kemudian nanti penjelasan dan diskusi, kemudian nanti kita akan ada uji kompetensi, di mana uji kompetensi itu teman-teman akan mendapat gambaran bagaimana aplikasi di lapangan, teman-teman akan mendevelop suatu manajemen sistem, dan teman-teman akan mencoba untuk merancang suatu sistem yang terkait dengan apa materi yang ada, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya Jeep Safety School ini hanyalah basic knowledge yang akan kami berikan. Karena goal kami itu sebenarnya kami ingin mencetak 1.000 auditor, 1.000 trainer, 1.000 konsultan, dan 1.000 asesor. Pengalaman saya sebagai trainer, sering saya dibilang lelaki panggilan. Karena apa? Indonesia kekurangan trainer. Pengalaman saya juga sebagai auditor, sering saya disebut auditor panggilan.
Bisa jadi terkadang saya di CBA, terkadang saya di CBB, terkadang saya di CBC. Orangnya sama, hanya beda brand certification saja. Pengalaman saya di bidang konsultan juga sama, kebanyakan saya dapat job, saya orangnya, tapi nanti yang dapat itu PTA, PTB, PTC. Jadi sebenarnya sama juga dengan asesor. Nah, sebenarnya jauh daripada apa program yang kami inginkan, yang kami jalankan ini, kami ingin mencetak bagaimana teman-teman bisa mengetahui apa-apa saja opportunity lain. Selama ini di ilmu K3 kita itu cenderung diarahkan menjadi seorang pekerja, cenderung diarahkan menjadi seorang orang lapangan. Sebenarnya enggak. Di K3 itu masih banyak opportunity lain. Teman-teman bisa menjadi auditor yang setiap hari bisa jalan-jalan, setiap hari bisa makan enak, setiap hari bisa bertemu berbagai macam orang. Ya, teman-teman juga bisa menjadi trainer yang setiap hari bisa dari tempat ke tempat lain, setiap hari bisa dari perusahaan ke perusahaan lain untuk mengajarkan, mendeliver knowledge-nya. Teman-teman juga bisa jadi konsultan yang memberikan problem solving daripada isu-isu terkait K3 di perusahaan. Membantu perusahaan, mendevelop perusahaan, dan semuanya. Teman-teman juga bisa jadi asesor yang mengakses kompetensi daripada orang-orang yang ingin mendapatkan sertifikasi BNSP. Ya, dan yang terakhir, teman-teman bisa juga menjadi seorang ahli K3 spesialis atau inspektor, di mana peluang-peluang untuk menginspeksi alat-alat kerja untuk berjalan dengan aman itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi untuk menjadi seorang auditor, trainer, konsultan, dan asesor itu memerlukan basic knowledge atau basic kompetensi. Nah, JIP Safety School ini adalah bagaimana teman-teman dapat memahami basic knowledge-nya sebelum nanti kita akan mengarahkan teman-teman menjadi auditor, trainer, konsultan, asesor, atau inspektor. Ya, sayang sekali kalau kita S1 ahli K3 umum hanya di lapangan gaji 5 juta. Sayang sekali. Kita bisa kok jadi auditor. Ya kan? Kita juga bisa jadi trainer. Kita juga bisa jadi asesor. Cuman bagaimana jalannya? Itulah yang akan kita coba arahkan nanti. Seperti itu. Jadi gerakan JIP Konsultan adalah 1.000 auditor, karena kami yakin auditor itu kekurangan di negeri ini, dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah perusahaan yang besar, semakin banyak perusahaan yang berkembang, semakin banyak kawasan industri yang dibuat, ya itu perusahaan itu nambah. Auditor itu kekurangan. 1.000 trainer, konsultan, dan asesor. Jadi nanti teman-teman akan kita arahkan ke sana. Ya, tetap dalam hal ini kompetensi, lisensinya akan tetap kita pastikan itu sesuai dengan yang ada. Nah, mungkin itu saja bagi saya, dari saya terkait pengenalan apa itu JIP Consulting, apa itu JIP Safety School. Tujuannya adalah teman-teman dapat memahaminya dengan metode belajar blended learning, yaitu melalui Zoom dan melalui Google Classroom. Hal yang paling penting bagi kami adalah uji kompetensi yang akan dilakukan. Jadi setelah training dilakukan, teman-teman wajib melakukan uji kompetensi dan menyelesaikan tugas-tugas serta mampu mempresentasikan apa yang sudah dipelajari, pemahamannya sesuai atau tidak kepada seluruh trainer. Dan yang paling terakhir, jika memang teman-teman ingin mendevelop diri tidak hanya di lapangan, kerja di lapangan atau kerja di perusahaan, teman-teman bisa ikut program 1.000 auditor, 1.000 trainer, konsultan, asesor, atau 1.000 inspektor K3 spesialis. Ya, lebih kurang itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika cukup, saya rasa tolong diaktifkan kameranya. Saya ingin capture evidence malam hari ini. Yang belum aktif diaktifkan. Kalau memang kameranya bermasalah, nggak masalah, silakan. Tidak untuk diaktifkan. Oke. Masih ada yang belum? Oke. Ya, yang belum tolong diaktifkan kameranya. Oke, saya akan coba capture ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Satu lagi.
Oke, baik. Baik, itu saja dari saya. Semua training yang dilakukan oleh Jeep Safety School akan direkam dan teman-teman nanti bisa akses di channel YouTube kita untuk dapat mengulang apabila nanti tertinggal. Namun yang nggak bisa disusulkan itu adalah uji kompetensi, ya. Maka daripada itu mohon komitmennya, kita sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, dan menghabiskan kuota. Jangan sampai nanti kita tidak dapat apa-apa gitu. Jadi nanti setelah training akan ada uji kompetensi, setelah uji kompetensi akan ada penjelasan pemaparan oleh teman-teman kepada para trainer. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dilanjutkan oleh Pak Rinal untuk materinya. Kepada Pak Rinal, dipersilakan Pak, materi malam ini. Baik, terima kasih Kanda Jeffrey ya, dan juga teman-teman dan Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Jadi kalau kita di Riau, terutama di Duri ini Pak, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, semangat itu harus pagi terus. Jadi kalau semangat pagi ceritanya berarti kita tetap selalu fokus dalam melakukan segala hal. Itu sih intinya, persepsinya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Kanda Jeffrey tadi, Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan JSS atau Jeep Safety School ini, untuk materi pertama, alhamdulillah kita langsung berbicara pada working at height. Bagaimana kita akan menjabarkannya. Nanti kita akan lihatkan beberapa teori dan kita sambung dengan praktisi bagaimana kita melakukan pekerjaan working at height. Baik, izin saya share ya Pak ya, untuk materi malam ini ya. Kelihatan Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Kelihatan Pak. Boleh di presentation show langsung aja Pak. Siap. Ya. Oke ya. Ya. Baik. Berbicara working at height itu berarti kita berbicara bekerja di ketinggian. Jadi tujuan dari kita melakukan pelatihan ini kita juga harus mengetahui dulu bagaimana kita bisa mengenal, menilai, mengendalikan bahaya yang ada dan resiko yang ada di area fasilitas kita melakukan aktivitas pekerjaan dan bagaimana kita melengkapi file protection untuk kita yang melakukan aktivitas di ketinggian. Dan juga kita juga bisa memelihara dan menggunakan alat pelindung diri kita pada saat kita terjatuh dengan benar tentunya. Itu yang paling penting kita pahami dulu terkait materi malam hari ini. Jadi kita lebih banyaknya nanti tanya jawab aja Bapak Ibu, karena kita tembaknya atau goalnya kita bisa memahami bagaimana praktisi itu dilakukan atau best practice itu dilakukan di lapangan. Secara teori, setelah kita mengetahui apa tujuan dari pelatihan ini, yang paling penting adalah dasar hukum itu sendiri. Dasar hukum dari working at height atau bekerja di ketinggian itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang bekerja pada ketinggian. Dan disusul lagi undang-undang tentang konstruksi bangunan dan juga undang-undang paling inti dari K3L yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Baik. Dari definisi bekerja di ketinggian menurut Undang-Undang Permen Nomor 9 Tahun 2016 itu jelas dikatakan ya, di mana yang dikatakan adalah aktivitas pekerjaan yang dilakukan baik oleh tenaga kerja ataupun para pekerja di permukaan tanah ataupun perairan yang ketinggiannya itu memiliki perbedaan tempat yang berpotensi menyebabkan kita terjatuh dan merusak diri kita, benda ataupun lingkungan tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan. Dan dari undang-undang tersebut juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tersebut juga ada yang disebut pembagian lantai kerja, sebagaimana yang didefinisikan tadi. Lantai kerja itu terbaginya menjadi dua, seperti yang kita sampaikan dan kita lihatkan di sini
Pertama, lantai kerja tetap. Apa itu lantai kerja tetap? Permukaan yang dibangun atau tersedia secara berulang-ulang untuk dipergunakan. Mungkin Bapak-Bapak sering lihat nih kayak gini, tangga. Kita sering turun naik, dia sudah permanen. Geriting, tempat kita melakukan berjalan baik itu di atap ataupun di platform ataupun juga di tangki segala macam. Ini mungkin sering dilihat apabila kalau kita melakukan pekerjaan di lapangan atau di field. Berikutnya yang sementara. Sementara itu mungkin kita bisa sebutkan dengan scaffolding atau bisa juga kita sebut dengan gondola atau juga tangga lipat. Ini lantai kerja sementara nih Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Karena dia digunakan hanya dengan menggunakan durasi yang tidak lama. Ada masanya. Misalnya 2 bulan kah scaffolding itu atau cuma seminggu seperti itu. Ini dia contohnya. Jadi lantai kerja itu ada 2, satu yang tetap dan satu yang sementara. Itu harus kita garis bawahi dulu untuk bekerja di ketinggian. Kita bekerja di mana nantinya? Apakah yang di tetap atau yang di sementara? Baik, lanjut. Dari sini setelah kita tahu apa itu pengertiannya, apa itu yang dimaksud dengan bekerja di ketinggian, apa saja tempat untuk kita melakukan aktivitas bekerja di ketinggian. Di sini kita juga harus mengetahui dulu cara kita melindungi diri kita apabila kita terjatuh nantinya atau tidak terjatuh ketika berada di 2 tempat tadi Bapak Ibu sekalian. Dia hampir-hampir sama nih, perangkat pencegah jatuh dengan perangkat penahan jatuh. Ada yang tahu Bapak Ibu nih? Apa bedanya tadi? Lanjut dulu. Perangkat pencegah jatuh itu adalah berfungsi untuk mencegah potensi jatuh. Nanti kita jelaskan. Sementara perangkat penahan jatuh untuk mengurangi dampak jatuh. Jadi kalau yang nomor 1, perangkat pencegah jatuh, itu mencegah kita biar tidak terjatuh. Contoh, diberikan barikade, penghalang, handrail, seperti itu, atau guard drill, sehingga kita tidak terjatuh. Dan kalau kita kasih sign, tujuannya kita tidak mendekati bahaya yang membuat kita terjatuh. Contoh, ada galian, dikasih sign, dilingkari, seperti itu. Itulah untuk mencegah kita tidak jatuh. Sementara penahan jatuh, kita sudah terjatuh. Kita sudah terjatuh, namun mengurangi efek dari bahaya terjatuh tadi. Contoh, apa itu? Kita bisa menggunakan fall arrest, jaring laba-laba yang seperti kita tahu, nanti kita jelaskan. Dan juga kita menggunakan yang namanya absorber di kita ada kejutan begitu kita jatuh, sehingga kita tidak tersentak ketika kita terjatuh. Begitu dia. Dan berikutnya, dari segi proteksi kita, ada yang namanya perangkat pencegah jatuh kolektif. Ini masih sesuai dengan undang-undang yang disebutkan di awal tadi. Bahwasanya Permenaker kita juga sudah menjelaskan terkait perangkat pencegah jatuh yang kolektif. Ini contohnya yang saya bilang tadi. Dia mencegah kita tidak terjatuh. Ada handrailnya pada scaffolding ini, sehingga kita tidak terjatuh. Jadi meminimalisir ketika kita bekerja di ketinggian, kita tidak terjatuh. Kita belum bicara terjatuh, tapi agar kita tidak terjatuh. Macam-macam, ini kita ngambil contoh aja nih. Ada yang syaratnya 95 pengamannya. Ini standar nih kalau yang 95 tinggi pengamannya. Sehingga kita tidak berada pas di sini kita. Jadi kita tidak, ketika kita ingin melihat ke bawah, kita tidak terbebani. Kalau cuma sepinggang atau seperut, seperti ini, itu kita bisa saja terjungkir Bapak Ibu sekalian. Makanya standarnya 95 cm untuk kita berada di dalam guard drill-nya scaffolding. Dan biasanya orang scaffolder ataupun inspektor scaffolding sudah mengetahui hal ini. Penahan beban juga ini sesuai standar ya, yaitu sesuai dengan
91,7 kilo ya. Jadi beratnya itu yang handril itu harus segitu. Karena kalau lebih dari segitu, terkadang berat kita yang orang Indonesia mau mencapai juga 80 kilo. Bahkan kalau yang, nah satu lagi, kalau kita obesitas itu biasanya tidak ada bekerja di ketinggian itu orangnya yang gemuk. Jarang. Dan boleh dikatakan tidak pernah. Selama kami melakukan survei ataupun pekerjaan di lapangan, itu yang bekerja di ketinggian tidak ada orang yang berbadan besar, yang beratnya itu lebih dari 90 kilo. Seperti itu. Karena ini tadi standar yang kita sampaikan di materi tersebut. Jadi ini standar nih Pak. Berikutnya juga minimal pagar antara satu dengan yang lain ini jaraknya itu secara vertikal itu 47 cm. Berikutnya yang kedua, perangkat pencegah jatuh perorangan. Nah ini perangkat pencegah jatuh perorangan. Itu yang kita sebut dengan full body harness yang ditambah dengan fall resistant. Kalau kita bahasa kita nih kayak dipasung lah dia. Dia cuma hanya bisa berjalan sesuai jarak dari anchor point dan terkoneksi pada full body harness-nya. Jadi dia bisa ke sana nih. Nampak ya Bapak Ibu ya, kursor saya ya. Ke sana, tidak bisa ke sini. Dia cuma hanya bisa seperti ini saja. Dan hanya beberapa sudut sesuai dengan kebutuhan area kerja dari pekerja tersebut. Jadi dia semacam dipasung, Mbak. Nah, ini aja dia bisanya. Nah, seperti itu. Tidak bisa lebih dari yang sudah dia ukur atau yang sudah dia butuhkan untuk akselerasi atau pergerakan dia di atas ataupun di tempat-tempat miring segala macam yang membuat dia harus dipasung. Berikutnya, ini dia penahan jatuh kolektif. Nah, ini dia sudah jatuh. Yang tadi itu sebelum dia jatuh, yang ini sudah cerita dia jatuh. Nah, ini yang kita bilang jaring laba-laba di awal tadi. Sehingga ketika dia terjatuh, dia tidak langsung menapak ke tanah ataupun ke lautan ataupun ke tempat lubang yang tidak ada dasarnya seperti itu. Jadi dia tergantung seperti Spider-Man. Seperti itu. Sehingga pekerja tersebut selamat dan tidak mencederai pekerja. Tetap ada standarnya, minimal dia itu menahan beban sebesar 15 kN ataupun 1,5 ton. Karena mana tahu kenapa dia minta 1,5 ton undang-undang kita. Kenapa? Karena dia mana tahu pekerja tersebut membawa benda yang dia kerjakan jatuh bersamanya. Nah, jadi dia harus bisa menampung beban sebesar 1,5 ton minimal. Sehingga kalau memang pekerja membawa benda yang dia kerjakan terjatuh, jaring tersebut tidak putus. Seperti itu dia Bapak Ibu sekalian. Berikutnya juga ada juga yang namanya penahan jatuh perorangan juga. Ini kita sudah jatuh nih secara vertikal gitu, seperti kita ingin memanjat tower, memanjat tempat-tempat yang tinggi dengan vertikal yang cukup lama, kita terjatuh. Ada penahan kita yang mengerem, suspension kita yang bisa mengerem sehingga kita tidak langsung menjatuh dari atas ke bawah dengan cepat. Disinilah dia liniernya yang akan menolong. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Jadi tertahan dia, dikejutkan. Tek. Seperti terrem, terbrake dia. Seperti itu. Berikutnya, dari semua pekerja ketinggian, kita bisa menyimpulkan alat pelindung jatuh itu menjadi 3 elemen. Kalau kita sih biasanya bilangnya ABC. Atau angkur, body harness, dan konektor. 3 inilah elemen alat pelindung jatuh perorangan atau seseorang yang bekerja di ketinggian. Ini kita sudah bicara jatuh Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman. Karena efek yang paling penting ketika kita bekerja di ketinggian itu kita bisa mengetahui dan menggunakan alat pelindung diri kita ketika kita terjatuh. Dengan apa? Dengan baik dan benar. Dan ada 3 elemen penting. Yang pertama itu adalah angkur, yang kedua itu adalah full body harness dan konektor. Ini adalah angkurnya, tempat kita menyangkolkan diri kita. Dan yang ini adalah full body harness kita.
Dan ini adalah konektor kita yang ketika kita terjatuh, dia bisa menyelamatkan diri kita setidaknya. Seperti itu. Berikut, ini ada angkur yang kita bisa dikatakan bisa kita cantolkan di high beam, atau ada yang berbentuknya seperti ini, yang bangunan-bangunan tinggi itu biasanya dia sudah dilengkapi itu tuh Bapak Ibu. Karena dia tahu bagaimana untuk memaintain konstruksi lah, khususnya mungkin dari Bapak-Bapak tadi mengatakan dia bagian konstruksi, pasti dia akan membuat ini secara permanen. Karena apabila dia bangunan itu akan di-maintain atau diperbaiki atau ada kerusakan, kita tidak susah lagi mencari di mana kita akan menyantolkan alat pelindung diri kita atau full body harness kita beserta konektornya itu secara aman dan kuat. Dan ini perlu diinspek dan perlu juga untuk dilakukan kalibrasi sehingga kita tahu apakah dia masih kuat, apakah sudah korosif dan segala macam. Ini juga harus kita sertifikasi sehingga kita bisa mengetahui berapa lagi kekuatan dari angkur kita ini. Macam-macam, ada angkur yang permanen, ada yang tidak permanen. Itu nanti kita akan lakukan diskusi kalau memang perlu bagaimana caranya dikatakan angkur permanen. Nanti kita akan informasikan sama Bapak Ibu sekalian terkait hal ini di sesi tanya jawab kita, apa yang perlu kita informasikan seperti itu. Yang jelas angkur poin itu ada yang permanen dan tidak permanen seperti itu. Dan angkur poin ini biasanya strukturnya permanen, independen. Dia tidak diikat dan dia juga sangat kokoh dibuat seperti itu dan tahan dalam segala medan. Berikutnya full body harness. Full body harness itu untuk menahan tubuh kita sehingga kita tidak terbolak-balik ketika jatuh. Jadi tetap dalam keadaan yang safe ataupun aman. Dan ini standarnya sih sebenarnya untuk melakukan aktivitas bekerja di ketinggian. Mungkin Bapak Ibu juga pernah nanti melihat ada yang cuma sampai di pinggang. Nah, seperti itu. Ada yang full seluruhnya, itu hanya jenis-jenisnya saja. Namun itu juga harus menyesuaikan di tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan. Tidak semerta-merta, oh saya pakai ini sementara pekerjaannya itu tidak semacam di klimbing, tidak di sudut. Nah, kita harus menggunakan yang di pinggang seperti itu. Itu semuanya ada spesifikasi yang menjelaskannya seperti apa. Nah ini adalah komponennya. Ada beberapa yang namanya untuk di bagian dada, itu the-ringnya, untuk kita menyantolkan yang saya bilang tadi brake atau suspension ketika kita jatuh tadi, dia tidak langsung ke bawah. Dia tertahan. Nah, inilah gunanya yang ada di depan ini. Nah, nanti ada di situ akan dikonektorkan ke lanyard kita. Dan berikutnya adalah di pinggang. Ini untuk kita menyantungkan lanyard kita atau hook lanyard kita itu ketika kita ingin melakukan aktivitas berpindah. Seperti itu. Nanti kita jelaskan apa-apa aja lagi setelah ini. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, konektor. Ketika saya ingin berpindah, inilah yang akan kita pindahkan. Dan juga bisa tali lanyard kita itu untuk menolong kita yang di pinggang. Bisa jadi juga yang di sini tadi. Sehingga kita tidak susah untuk melakukan perpindahan atau aktivitas bekerja di ketinggian. Seperti itu. Namun, apapun yang kita lakukan ketika kita bekerja di ketinggian, ingin berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu wajib hook ataupun tali lanyard ini terpasang secara tepat ataupun jelas, tidak satu dengan satu dipegang dua-duanya tanpa dicantolkan. Itu sangat berbahaya bagi kita. Meskipun kita sudah menggunakan yang namanya shock absorber yang dan lain segala macam yang membuat kita tertolong ketika kita jatuh, itu tidak maksimal. Makanya tadi di awal juga kita sampaikan, harus benar-benar sesuai kegunaannya dan kita mengerti kegunaan dari alat pelindung diri kita ketika kita terjatuh. Ini lanyard kita, ini juga macam-macam bentuknya dan panjangnya. Ada yang seperti kayak webbing dia, webbing sling, ini karena poli seperti tali nilon yang seperti tali tambang, ada yang seperti kayak webbing sling dia, pipih, banyak macamnya. Dan ini juga absorber ini juga banyak ukurannya. Nanti kita bikinkan hitung-hitungannya seperti apa, Pak.
Bagaimana kita menghitung ketika kita jatuh. Ini ada juga hitungannya, ada yang 2 meter, ada yang 4 feet, 6 feet, ada yang 3 feet panjangnya, tergantung kebutuhan kita melakukan aktivitas pekerjaan. Dan ini juga harus kita cek nih ketika kita ingin melakukan aktivitas pekerjaan. Bagaimana semuanya nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu terkait bagaimana kita menginspek alat-alat pengaman kita ketika kita melakukan aktivitas bekerja di ketinggian. Sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan, jadi kita harus juga kita mitigasi dengan mengecek alat-alat keselamatan kita tentunya. Ini karbinernya adalah koneksi kita ke full body harness. Banyak macamnya, ada yang oval, ada yang bentuk D. Seperti itu. Nih, kita kasih untuk jarak aman, cara kita menghitung ketika kita jatuh. Jadi kita di sini bikinnya tuh A, jatuh bebas, B, itu adalah total jarak, adalah jarak perlambatan atau absorber kita terbuka, yang AB adalah total jarak, ini total jarak jatuh. Dan yang C itu adalah tinggi pekerja kita. Yang D itu adalah jarak minimum yang disyaratkan. Yang E itu adalah jarak sisa. Kita menggantung atau pekerja itu menggantung. Dan dia di sini menggunakan, ini soal nih Pak ya nanti ya. Yang terpendek 4 feet, yang terpanjang 6 feet. Dengan safety factor 1 feet dia minta. Jadi safety factor ini tergantung dari kebutuhan kita di lapangan. Terkadang kita minta 1 feet, terkadang kita mintanya 4 feet, tergantung. Ini minimum. Nah, seperti itu. Lebih dari ini tidak boleh gitu. Tapi lebih tinggi daripada ini tidak apa-apa gitu. Karena akan menolong karyawan kita juga atau pekerja kita jarak sisa ini tadi. Baik, kita masuk cara penghitungan jarak jatuh aman. Contoh ya. Tinggi titik jatuh ke lantai dasar adalah 4 meter. Maka jarak jatuh yang aman dengan menggunakan full body harness adalah, rumusnya ini Pak ya, A tambah B dan tambah C tambah D dan tambah E. Baik, yang A, tinggi pekerja rata-rata kita ambil 160 cm. Dengan panjang lanyar dia menggunakan, ini dia menggunakan lanyarnya 8 feet atau seukuran dengan 180 cm. Panjang absorber untuk kejut ketika dia terjatuh atau memperlambat gaya jatuh yang kita sampaikan tadi, ini memperlambat jarak jatuh adalah 1 meter. Dengan jarak sisa jatuh, dia minta safety faktornya 1 meter atau 3 feet tadi. Jadi totalnya adalah 1,6 ditambah 1,8 ditambah 1 ditambah 1, 5,4. Bagaimana Bapak Ibu? Amankah yang dia gunakan dengan panjang layar 8 feet? Halo? Bapak Ibu? Nggak aman ini Pak. Ah? Aman Pak. Yakin dah aman? Dia minta lantai dasarnya 4 meter loh. Ini 5,4 meter. Nemplek dia ke tanah tuh Pak. Plek katanya. Habis masih lebih lagi 1,4. Karena dia mintanya 4 meter tingginya. Nemplek. Cair. Jadi pernah suatu ketika kita ada di sebuah pabrik, kami kemarin melihat, saya bilang ini sebenarnya harus dipasang lanyar yang 1 meter saja. Enggak, dia pakai yang 2 meter. Nemplek Pak, jatuh.
Karena dia tidak menghitung berapa jarak sisa dan berapa kemiringannya. Ini nemplate nih Pak. Berarti dia harus mengurangi panjang lanyar ataupun panjang absorber. Karena dia 4 meter yang dia minta. Kita kasih contoh. Makanya untuk ini tidak bisa kita gunakan lanyar yang panjangnya 8 feet. Harus kita cari yang lebih kecil. Baik, kita masukkan. Masih ada 5,4 meter. Berarti kita apa? Kita solusinya mengganti lanyar ini menjadi 4 feet. 4 feet ketika kita tambah dengan total tinggi karyawan kita tadi 1,6 ditambah 1,2 kita menggunakan lanyar yang 4 feet dan ditambah 1 meter dan ditambah lagi 0,5 meter dikurangi minimumnya menjadi 0,5 meter masih 4,3 meter. Masih 4,3 meter. Masih lebih lagi, masih sisa juga lagi, Pak. Berarti kita harus tidak menggunakan shock absorber. Kenapa? Karena tingginya itu tidak terlalu tinggi, 4 meter. Kalau kita menggunakan shock absorber, karena shock absorber ini yang paling rendah 1 meter, Pak. Tidak ada lagi yang lebih kecil dari 1 meter. Itulah yang paling minimum shock absorber yang menahan kita ketika kita jatuh atau suspension trauma kita ketika kita jatuh. Lambat dia lipatnya gini kan. Nah, dia berzigzag dia seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan shock absorber untuk bekerja di ketinggian ketika tinggi dari tempat kita melakukan aktivitas ketinggian tersebut 4 meter. Lain cerita Pak nanti kalau ada di tempat yang miring. Nah, yang seperti saya ceritakan tadi. Kita atur lagi sudutnya berapa. Seperti itu. Berapa lagi kita perlu. Namun kebiasaannya ketika sudut yang miring, kita biasanya menggunakan fall resistance seperti yang di awal tadi. Kita pasung aja. Kenapa? Takutnya ketika kita sudah bekerja, terkadang tangan yang kita rasa panjangnya cuma 0,5 meter, nanti mau panjangnya jadi 1 meter lebih, Pak. Karena kita semakin tidak kurangnya konsentrasi kita melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi itu harus juga Bapak ingatkan kepada teman atau tim kita yang melakukan aktivitas bekerja di ketinggian. Seperti itu. Ini dia, seperti itu. Jadi itu dia Pak ya, ketika kita bekerja di ketinggian itu, kita harus tahu dulu tinggi bangunannya itu berapa. Bagaimana kita menghitungnya. Lanyar kita tuh, kita pakai yang berapa meter. Absorber kita pakai yang berapa meter. Semuanya harus kita lihat dulu sehingga kita tahu berapa yang kita punya alat keselamatan kita. Jangan semerta-merta kita naik saja sementara kita tidak tahu berapa dari spesifikasi alat kita. Dan biasanya di manufakturnya itu di tempat shock absorber atau lanyar itu dia disebutkan tuh lanyar panjangnya sekian feet atau kalau dia made in Indonesia dia bikin sekian meter gitu. Ada tertulis. Manufaktur dari alat keselamatan tersebut. Bukan begitu ya Pak Ahmad Lutfi ya? Dia selalu ada spesifikasi kan kalau kita membeli suatu alat-alat keselamatan. Betul, Pak. Ya. Berikutnya kita masuk di cara menanggap darurat ketika terjadi jatuh. Naas juga jatuh. Nah, perusahaan kita harus menyediakan secara tertulis, baik itu daftar tenaga kerja yang mampu melakukan pertolongan pertama, kalau kita bilang rescue, tim rescue, dan juga kita juga harus tahu bagaimana kita mengevakuasinya dan telepon-telepon yang terdekat di sana, seperti medikal yang terdekat di sana. Dan berapa jarak jauhnya antara kita sudah tahu komunikasi kemana, berapa jauhnya rumah sakit atau klinik terdekat di sana. Itu semuanya harus kita tertulis dalam SOP ataupun checklist dari bekerja di ketinggian kita nantinya. Sehingga kita tidak ragu. Kenapa? Karena dia selangnya sedikit, Pak. Hitungannya tuh menit.
lewat-lewat sedikit, habislah kawan nih. Nah, ini dia potensi-potensi jatuh yang kita bilang tadi. Ada yang berayun, terbentur dia ke dinding atau ke sudut yang membuat pekerja tersebut jadi pusing seperti itu dan mau pingsan. Dan ini sangat parah karena seminim-minimnya Bapak Ibu sekalian ketika kita jatuh dari ketinggian, walaupun kita menggunakan full body harness yang lengkap seperti saya sampaikan di slide sebelumnya, dampak terendah dari jatuh di ketinggian itu dengan menggunakan proteksi yang ada, maaf Bapak Ibu sekalian harus saya sampaikan, pelir kita bisa pecah. Itu minimal, resiko minimal. Bagi kita laki-laki, itu bisa pecah. Karena semuanya aliran darah terkunci di selah-selahnya, di sini kan, dia di selangkangan, tek, kita terjatuh, tersentak, itu yang membuat kita bisa lewat. Sekalipun ada penolongnya, seperti itu. Karena suspension trauma, semua pembuluh darah kita terkunci. Makanya ketika kita menggunakan full body harness, itu minimal kita pakai 3 jari untuk mengetesnya, sehingga itu benar-benar lapang di sela-sela atau sendi-sendi kita yang mengakibatkan kita ketika terjatuh tidak begitu keras jepitannya. Nah, gitu. Kalau enggak terceklek deh gitu kan. Kalau udah tegang kita pakai, dia enggak ada space lagi. Baik, berikutnya tersedak. Kalau yang tadi dia tergoyang, ini tersedak, itu dia. Ketika dia terjatuh, mau dia terkejut seperti itu. Sehingga dia membuat dia seperti gambar ini menjadi tersedak dan membuat susah untuk bernapas seperti ini. Berikutnya yang tergantung. Ini tergantung terlalu lama yang seperti saya bilang tadi. Jangan terlalu ketat nih kuncinya nih. Apapun yang kita pakai, sebagus apapun udah pakai bantalan full body harnessnya, tetap jangan terlalu ketat. Kita pakai 3 jari di sela-sela itu kita masukkan. Itulah space-nya ketika kita ingin menggunakan full body harness. Jangan terlalu ketat karena itu berbahaya bagi kita ketika terjatuh nantinya. Dan juga kita juga pastikan ketika kita ingin bekerja di ketinggian itu kita tidak lelah dan kita tidak berada dalam keadaan tidak fit seperti itu. Karena itu membuat kita ketika di atas itu berkunang-kunang kah atau yang namanya lumayan hipertensi. Makanya MCU itu sangat diperlukan. Terutama kita harus juga mengetahui karyawan kita yang na'udzubillah min dzalik, yang ayan itu harus kita pastikan Bapak Ibu sekalian dengan medical check up-nya. Kenapa? Karena ketika dia bekerja di ketinggian, na'udzubillah terjadi hal-hal yang bawaan dari dirinya atau bawaan dari sakitnya, itu akan berdampak pada kita juga. Jadi tanyakan dan pastikan untuk tenaga kerja kita yang bekerja di ketinggian, MCU-nya betul-betul diperhatikan. Seperti itu. Contohnya juga orang yang diabetes. Diabetes itu kakinya sedikit dingin itu Bapak. Karena aliran darah ke kaki itu tidak lancar. Jadi ketika dia bekerja di ketinggian bisa saja tiba-tiba kakinya kebas. Dia bisa tergelincir. Itu semuanya efek tuh Bapak. Jadi sama-sama kita perhatikan lah terkait itu. Dan tim rescue biasanya ketika melakukan penyelamatan itu hanya punya waktu 15 menit. Lebih dari 15 menit, orang yang tergantung lebih dari 15 menit ketika terjatuh itu bisa tidak tertolong. Jadi hanya butuh waktu 15 menit. Makanya tim rescue yang berada di bawah atau yang melihat itu dia langsung bisa bergerak dengan cepat dan biasanya itu orang yang sudah terlatih di TKPK atau tenaga kerja pada ketinggian karena dia bisa mengikat tali dengan begitu cepat sehingga dia bisa menurunkan pekerja yang tergantung tadi dengan cepat juga tanpa perlu dengan seperti adanya tandu yang bisa dia turunkan seperti itu. Namun apabila bisa pekerja itu dinaikkan ke atas, lebih bagus dinaikkan ke atas, barulah dia ditolong ke bawah setelah dibuka seluruh aksesoris dari full body harness yang melekat pada dirinya. Seperti itu.
Kalau memang tidak bisa, lebih bagus dia turunkan ke bawah karena itu lebih aman bagi dia yang sudah tergantung tadi. Seperti itu, Bapak. Terima kasih untuk ini. Kita sesi tanya jawab dan saya kasihkan satu contoh checklist bekerja di ketinggian ya Bapak ya. Pak Rinal, mungkin Ya. kita tanya jawab dulu, itu terkait Boleh. nanti akan kita silakan. Buat teman-teman, silakan bertanya kepada Pak Rinal. Jadi tujuan daripada training working at height ini adalah memastikan bahwa teman-teman itu dalam bekerja di ketinggian itu adalah kategori resiko tinggi. Bekerja di ketinggian adalah kategori resiko tinggi, sehingga kompetensi yang diharapkan dalam training ini teman-teman dapat melakukan nanti bagaimana cara mengidentifikasi bahaya dan meminimalisir resiko daripada bekerja di ketinggian tersebut. Nah, nanti setelah ini akan ada uji kompetensi yang akan kami berikan agar teman-teman paham. Nah, sekarang kami open untuk sesi tanya jawab, silakan untuk melakukan tanya jawab. Kami beri waktu sekitar 10 menit, silakan untuk tanya jawab. Langsung buka saja mic-nya kepada Pak Rinal Pangihutan. Terima kasih. Malam Pak Rinal. Malam Pak. Iya Pak, saya mau nanya nih Pak, bukan mau nanya sih, mungkin yang ini Pak, perhitungan jarak ini saya kurang paham sih Pak, perhitungan jarak jatuh aman. Ya. Bisa coba dijelaskan ulang dikit lagi nggak Pak? Boleh. Jadi gini, jadi ketika kita bekerja di ketinggian itu kita harus tahu dulu perhitungan jarak jatuh kita yang aman. Kita ada jatuh nih, tapi aman jatuhnya gitu loh. Dia di situ kita klasifikasikan pembagiannya ada A, B, C, D, dan AB. A itu adalah jarak jatuh kita, ini adalah katakanlah angkor point kita ya Bapak ya, Pak Jerio ya. Iya Pak. Ini adalah angkor kita untuk kita menambatkan koneksi kita dan full body harness kita. Jatuh kita ini udah ke sini. A adalah jatuh bebas. Bebas nih, mau dia vertikal ataupun dia mau mengayun. Inilah jaraknya. Mengayun. Dan yang B itu adalah jarak perlambatan. Nih, absorber kita terbuka. Pek, 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 pek. Dia kan zigzag tuh. Pek, pek, pek. Ya kan? Nah, dia perlambatan jarak jatuh kita. Dengan hitungan absorber itu ada juga. Ada yang 1 meter dan segala macam yang saya sampaikan tadi ya. Ada yang 2 meter, ada yang ini. Tergantung kebutuhan kita melakukan aktivitas pekerjaan tadi. Dan AB itu adalah total antara jatuh bebas dengan jarak perlambatan. Ini belum cerita orang nih, masih AB yang ketika kita tersangkut. Pak, sorry Pak. Ya. Slide-nya bisa di-show nggak Pak? Oh boleh. Boleh. Jelas, Pak Ahmad nih. Tadi kan ada gambarnya tuh. Jelas ya? Jelas Pak? Lihatnya di show ulang Pak, tadi udah stop share screen, sekarang tadi udah stop share, sekarang share ulang Pak. Boleh. Karena memang ini intinya untuk kita bekerja di ketinggian dengan high risk tersebut. Ini ya Pak ya, yang saya jelaskan tadi ya. Jatuh bebas dan jarak perlambatan. Dan baru total jarak jatuh. Itu kita belum cerita tinggi dari pekerja kita. Mau ada yang 175, ada 170, ada 165, 68, itu kita nanti bisa mengetahuinya. Dari apa? Ketika kita melakukan pendataan pada bisa NIC atau MCU, kita kan diukur tingginya berapa tuh. Berikutnya ada yang namanya D. D itu adalah jarak minimum yang disyaratkan. Nih, ditambah semuanya jarak jatuh kita ini, misalnya kita bekerja di sini nih, tadi nih angkor kita nih jatuh, tambah AB, tambah A, tambah B, tambah C. Udah masuk dengan pekerja kita. Jadi semuanya dikumulatifkan.
Seperti itu, ditambah. Baru yang E itu adalah jarak sisa atau yang kita sebut dengan safety factor. Sejauh ini jelas Pak ya? Ya Pak, ngikut ini Pak. Ah ya, sejauh ini jelas masih ya? Ya, Pak. Berikutnya kita punya soal. Dia minta titik jatuh ke lantai dasar itu adalah 4 meter. 4 meter Pak ya? Berarti tinggi kita bekerja itu di 4 meter. Maka jarak jatuh kita yang aman dengan menggunakan full body harness berapa? Kan gitu nih Pak. Kita punya tinggi pekerja kita tuh 1,6. Ya Pak, 1,6. Sementara kita punya lanyar untuk di mana Pak? Kita punya lanyar itu panjangnya 8 feet atau 185 cm atau 1,8 meter. Dan panjang absorber kita yang menahan ketika kita jatuh itu ada di 1 meter. Safety factor kita pakai di 1 meter. Rumusnya adalah ditambah tinggi pekerja kita ditambah dengan lanyar yang kita gunakan ditambah dengan 1 meter absorber kita dan 1 meter safety factor kita dengan total 5,4 meter. Sementara tempat kita melambatkan anchor point ini tadi di 4 meter, maka kita masih ada kehilangan clearance di 1,4. Berarti kita nemplek. Gitu loh, Pak. Tidak aman berarti ya Pak ya? Tidak aman, karena kita menapak jatuhnya itu bukan menggantung lagi Bapak, tapi sudah lengket ke tanah. Dan lanyar kita masih ada sisanya 1 meter lagi di lantai, seperti itu. Nemplek. Jadi kita tidak bisa menggunakan absorber sama lanyar yang kita punya dengan kapasitas 8 feet atau setara 1,8 meter tadi dengan panjang absorber 1 meter. Itu tidak bisa kita gunakan. Berarti kita harus cari lagi mitigasinya. Bagaimana penghitungan yang aman? Kan gitu. Oke, kita ganti lanyarnya. Kita ganti lanyarnya menjadi 4 feet. Dengan total 1,2 meter. Dan kita kurangi lagi minimum safety factor kita menjadi 0,5. Masih mensisa juga lagi 4,3 sekitar 0,3 meter. Seperti itu. Berarti masih nampak juga kita tuh Pak. Iya Pak, betul. Masih nampak kita, karena masih ada 0,3. Tadi 1,4 sisanya, sekarang 0,3 sisanya. Nah, masih ada 30 cm lagi yang membuat kita bisa saja patah retak atau patah tebu kaki kita ketika kita jatuh. Nah, jadi kita hilangkan lagi, kita tidak menggunakan shock absorber karena panjangnya terlalu panjang. Karena shock absorber ini paling minim itu di 1 meter. Tidak ada lagi shock absorber 0,5 meter atau 50 cm. Itu tidak ada Pak. Shock absorber minimal dari manufaktur itu 1 meter. Seperti itu. Maka di yang amannya kita tidak menggunakan shock absorber. Seperti itu. Jadi makanya kita juga harus, kita selaku praktisi K3, misalnya ada Bapak di lapangan atau Bapak selaku pengawas di lapangan, Bapak tanya juga tuh, Bapak punya data personal Bapak. Misalnya si Anu tuh tingginya 170, berat badannya sekian kilo. Kenapa? Karena nanti dia mau pula roboh nanti scaffolding kan. Beratnya sekian, dia sekian kawan kan. Nah, itu juga nanti absorbernya berapa, lanyar kita berapa panjangnya, berapa yang kita kerjakan. Nah, itulah gunanya kita melakukan checklist untuk bekerja di ketinggian. Nanti kita tengokkan checklistnya. Biar Bapak juga paham, oh kayak gini loh checklistnya, seperti yang dibilang Kanda Jepli tadi. Nanti Bapak buatkan juga untuk perusahaan Bapak atau di uji kompetensi kita nanti. Di akhir sesi materi yang kita berikan. Sehingga Bapak juga memahami, teman-teman sekalian juga memahami bagaimana cara kita bisa mensuplai yang sudah kita dapat dari pelatihan yang kita berikan. Seperti itu.
berdasarkan best practice, dan juga yang paling penting requirement-nya adalah undang-undang kita nomor 9 tahun 2016 tadi, seperti itu. Jadi gitu Pak, jadi dihilangkan aja lanyarnya. Kok Pak, kok dihilangkan lanyarnya? Nggak masalah nanti itu, nggak masalah. Tetap dia aman dan dia jatuhnya tergantung. Oh toh, nggak ada dong yang menahan dia Pak. Ada, kita pakai yang namanya breaker tadi, yang ada di lanyar kita atau lift line kita tuh, sehingga dia bisa mengerem kita ketika jatuh. Itulah yang kita gunakan. Kita ganti suspension kita, shock absorber kita dengan yang namanya brake suspension, yang begitu dia jatuh dia langsung mencengkram. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, dia hanya bisa tergantung. Itulah gunanya tim rescue yang selalu ada standby di area kita bekerja di ketinggian. Seperti itu Pak, atau teman-teman sekalian. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Izin bertanya Pak. Boleh Bu, boleh. Kak. Tadi kan ada ini ya, kalau misalnya ada sudut, nah itu penambahannya gimana ya penghitungannya? Kalau dia penambahan sudut, itu kita tergantung sudut berapa yang kita gunakan. Jadi kalau dia gunakan sudut, seperti yang saya sampaikan, sebaiknya kita tidak menggunakan lanyar ataupun shock absorber yang terlalu panjang. Kita langsung aja lanyar dengan menggunakan fall arrest tadi. Kita semacam dipasung, kita betul sudutnya berapa, seperti yang kita awal tadi Mbak, yang ini. Jadi kita bekerjanya itu seperti ini, tidak lagi nyudut kayak Mbak bilang ke sini kan. Nah, jadi kita hanya bisa berapa yang kita perlukan. Nah, di daerah gitu, misalnya kita perlunya 3 meter untuk ke sana dan membentuk sudut seperti ini gitu kan. Di 90 derajat atau 180 derajat. Seperti itu. Atau 360 derajat berputar. Jadi dia memang dipasung, tidak bisa dia kemana-mana. Sesuai dengan yang 3 meter ya 3 meter itu aja dia berputar dengan titik jari-jari atau diameter yang tadi segitu aja. Radiusnya nggak bisa tambah lagi. Kenapa? Efeknya takutnya seperti Mak bilang, sudah kita hitung sudutnya sematang mungkin, ternyata dia slip. Nah, swing dia kan? Nah, napak juga. Jadi kita mencegahnya lebih bagus tidak menggunakan yang sudut penghitungan. Karena berbeda nanti ayunannya Mbak. Takutnya hitungannya kita meleset, sehingga nanti kita jadi nemplek. Lebih bagus kita ambil amannya, kita menggunakan yang namanya rest stand atau fall rest stand ini sendiri. Sehingga kita tidak kemana-mana pekerja kita. Bisa tinggal tambahkan aja sudutnya Mbak di sini. Kita perlu radius berapa dari yang tadi. Maka segitulah tambahnya. Dan kalau bisa, kalau kita menggunakan sudut misalnya 40 derajat, kita tambahkan dengan sudut 40 derajat, kita safety faktornya harus kita naikkan, Mbak. Kenapa? Karena kita berbicara yang kita tidak tahu tadi clearance-nya, kayak Mbak bilang tadi, yang saya sampaikan juga. Bahwasanya nanti mana tahu ada penambahan ketika dia harus melakukan swing. Seperti yang saya lihat waktu di pabrik itu. Penambahan, jauh sekali banyak tambahnya. Padahal sudutnya sudah dikasih clearance sampai 2 meter ya. Kalau tidak salah saya hitung waktu RCA itu sampai 2 meter. Namun tetap juga nemplek di tanah. Memang selamat dengan keadaan kakinya lumpuh, namun na'udzubillah min zalik tetap juga keadaan yang membutuhkan dia harus menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Jadi dari situ kami mengambil pengalaman, kalau memang ada sudut lebih bagus kita pakai fall arrest stand gitu loh, Mbak. Dan kalau memang harus ke bawah juga kita pakai gondola, Mbak. Kan ke sudut dia mau ke bawah sini nih. Tinggi misalnya, kita pakai gondola aja, itu lebih aman gitu. Atau kalau enggak bisa dibangun dari bawah, kita pakai scaffolding deh. Enggak usah pakai full harness ke sana kemari gitu. Ya, oke Pak. Thank you Pak. Oke, gitulah Mbak ya. Ada lagi Pak? Enak nih Pak. Dia mau nanya Pak. Ya silakan Mbak. Ya. Ini mau nanya, kalau untuk terkait misalkan kita ngeliat di suatu tempat gitu ya, untuk memastikan pagar pengaman itu kalau dia bisa mampu untuk menahan beban tuh kita bisa apakah ada untuk dari segi ukuran atau bisa dilihat secara visual atau ada alatnya gitu Pak untuk mengukurnya? Yang ini kan Mbak, ini? Iya, untuk ya. Jadi kalau ini ceritanya guard drill kita ketika kita bekerja di katakanlah di scaffolding ya,
itu biasanya ada scaffolding atau inspektor scaffolding yang mengetahui bebannya, gitu. Skornya dan juga ketebalan dari pipa scaffolding. Itu biasanya ada di pipa scaffolding tersebut. Sekian inci, berapa ketahanannya. Gitu. Ada, ya kan Pak Ahmad ya? Dia ada tuh inci, berapa inci, sekian loh. Seperti itu. Dan biasanya juga ditambah dengan skornya ini tadi Mbak nih. Nah ini. Atau dia nanti itu makin kuat lagi. Itu biasanya nanti kali-kalinya kita materinya ada nanti tuh di scaffolding Mbak. Tenang, nanti ada kita kasihkan. Oke, Gampang. Yang ini kita ngambil walking ahead dulu. Kita dudukkan dulu bekerja di ketinggian kita. Untuk hitung-hitungan ini besok kita kasihkan di materi scaffolding. Ya kan Anda Jepri ya? Siapa? Seperti itu Mbak. Yang jelas dia setiap pipa dengan ukuran yang beda itu ada. Dengan ketebalan yang beda itu ada dia spesifikasinya. Di scaffolding nanti Mbak kita kasihkan Mbak sama Mbak ilmunya Mbak. Kita skip enggak apa-apa Mbak? Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Karena juga nanti ada checklist dari inspektor scaffolding mengatakan, oh ini udah layak loh dengan beban sekian. Nah, dia tulis nanti itu di tag-nya. Baik. Di scaffolding nanti kita kasihkan. Yang jelas ini kita bicara dulu bekerja di ketinggian dengan area kerja atau lantai kerja yang sementara. Itu adalah scaffolding. Standarnya adalah ini. Pagar pengaman minimal bisa menahan kita di 95 cm. Dan biasanya kalau untuk pagar-pagar konstruksi itu yang dilakukan sama Mas mana tadi yang Kaltim tadi itu. Nah, itu udah langsung jelas tuh. Apalagi kadang mau dipasangnya pipa 3 inci yang tebalnya sekian ya kan. Sehingga dia tidak bisa jatuh bekerja di situ. Dan yang paling penting untuk pipa tidak boleh untuk dijadikan anchor point ya Mas ya, Mbak. Kadang ada di pekerja kita ketika bekerja di ketinggian ada pipa rasa dia kuat, dia cantolkan di situ hooknya. Nah itu nggak boleh tuh. Takutnya nanti pipanya nggak kuat atau crack atau ada kebocoran segala macam, jatuh dia patah segala macam, itu yang bahaya tuh. Jadi kalau untuk angkor tuh kalau tidak high beam, kalau tidak ada lagi tempat penyantolan angkor, kita pakai high beam. Itu seminimal. Dan usahakan jangan terlalu banyak sudutnya. Kadang high beam itu kan tajam sudutnya. Kalau bisa kita cari yang benar-benar tidak terlalu begitu lebar high beamnya. Sehingga tidak terlalu membuat haus dari angkor kita yang kita lilitkan. Kalau bisa kita kasih penahan juga sehingga tidak membentuk sudut yang tajam. Lama-lama putus pula nanti kan. Ada lagi? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Pak Rinal? Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi uji kompetensi, Pak Rinal bisa share video bekerja di ketinggian, Pak Rinal? Boleh. Coba di-share 1 atau 2 video untuk bekerja di ketinggian biar agar dapat gambaran kepada teman-teman kita. Kepada teman-teman sudah di-share oleh admin terkait masalah absensi ya di pesan maupun di grup. Mohon teman-teman isi absensinya untuk malam hari ini. Kemudian kita juga sudah share di grup juga terkait Google Classroom. Silakan untuk diakses Google Classroom. Karena di Google Classroom itu nanti terkait materi training dan materi uji kompetensi itu ada di Google Classroom. Ya. Silakan Pak Rinal untuk di-share screen-nya, Pak. Bentar, Pak ya. Kita carikan yang mantap sedikit ya. Sudah bisa di-share screen-nya, Pak Rinal? Boleh. Ya, di-share screen dulu, biar teman-teman dapat gambaran.
Coba dibuka dulu. Udah masuk, Pak? Nampak? Kayaknya Pak Rina salah share screen nih. Ini share folder. Coba share videonya. Hati-hati Pak, salah share video teman-teman. Oh iya, nanti masih salah di video bawah nanti, umur. Pak. Ini udah malam pula nih. Ada yang masih di bawah umur, hati-hati salah share video. Misro juga masih jomblo. Iya. Oke, silakan ya. Kelihatan ya? Ya, tidak Pak. Ini layar tancap nih, Pak. Working at height. Studies show that approximately 60% of all deaths from falls occur from heights less than 5 meters. Working at heights has been performed for centuries. In the 1920s, it was seen as an inherent risk. Falls were viewed as unfortunate. Today, it is unacceptable to work at heights without being protected. Studies on falls show that 60% of all fatalities occur from heights of less than 5 meters. At heights under 4 meters, people have less time to react. As a general guide, the position you are in at the time you fall will be the position you land in. That is, a forward position can result in landing on your head. Fall from height influences on injury. Height 1 meter versus 10 meters. Position head versus feet. Impact concrete sand. Itu dia, Pak. Types of fall prevention. Elevated work platforms. Scaffolds fitted with handrails. Fabricated work platforms fitted with handrails. Ini yang mana tadi nih, Pak? Ada lantai kerja apa nih tadi, Pak? Tetap, Pak. Iya, mantap sekali memang. Ini kasih dicatat tuh Ganda, yang mana yang jawab tadi Ganda? Bedanya masih di pabrik Pak Rina. Iya. Ini dia. It's a device or combination of Harness, full body harness, arrest a person lift line, fall. tempat kita berjalan, fall arrester, Devices or equipment that can stop a fall in progress. ya itu dia. Kalau kita terjatuh, Types of fall protection. tertahan. Kalau kita tidak punya absorber, kalau memang ada full arrest tadi itu lebih bagus, sehingga kita tidak langsung jatuh ke bawah dia, Bapak. Fall arrest system less than 4 meters. Kecil dari 4 meter itu kan, Pak. Jadi tidak perlu kita menggunakan absorber tadi. Nggak masalah kita gunakan full arrest. Lanyard. Cuman harness dan lanyard saja. Waduh, anchor point. Sesuai ya. Fall arrest system more than 4 meters. Kalau lebih, Safety harness. boleh harness. Lanyard. Ada lanyard dengan absorber. Retractable reel. Bisa kita tambah dengan retractable reel, bisa jalan kemana-mana, ada anchor point, dan ditambah lagi beberapa. Ini dia tadi. Ini apa tadi, Pak? Pencegah jatuh atau penahan jatuh yang perlu, Pak? Ini penahan jatuh, Pak. Pencegah jatuh, Pak. Pencegah penahan. Gak ada Pencegah, penahan Pak. dua-duanya sih, Pak. Pencegah jatuh, Pak. Semua dikeroyok kita nih, Bang. Pencegah jatuh, Pak. Pencegah? Pencegah jatuh. Oke, itu pencegah jatuh, bukan penahan jatuh. Karena dia harusnya dikasih barikade, ya kan Pak ya? Gitu. Harus dikasih barikade ya? Oke, betul sekali. Iya, jatuh dia ke lubang. Sebenarnya seperti ini, aman. Dia tidak perlu pakai full harness, tapi dia aman, dikasih penutup atau dikasih barikade. Ini dia, kalau dia lebih dari apa tadi? Tep. Prevents them from falling. Agar tidak terjungkang seperti itu. Itu sih dia. Mantap. Berarti masih fokus ya, Pak
dan teman-teman sekalian ya. Siap, Pak, siap. Siap, coba ada satu lagi kelihatannya nih. Satunya semacam Pak Hendra ini. kayaknya udah ngantuk tuh gara-gara sinyalnya nggak bagus tuh. Iya, Hendra, iya. Gaga. Mana fotonya Pak Hendra? Indosemen aman Pak, semen 3 roda selalu jaya. Iya. Ini ada satu lagi nih, Pak. Kita coba nih semacam animasinya kan. Yes. Ini bahaya nih enggak Pak kerjanya Pak? Bahaya, Pak. Bahaya, Pak. ZX. Bahaya Pak. Nah, yang benarnya gini dia Pak sebenarnya Pak ya. Dia pakai apa namanya nih Pak? Dia mitigasi dulu, dia identifikasi hazardnya. Iya. Kita tolong kawannya untuk membawakan toolnya tadi. Baru dia naik. Ya kalau bisa kita membawa sesuatu tidak apa ya, triangle. Nah ya, ketika naik tangga itu, iya. Siap. Seperti itu. Itu terlalu sedikit Pak, ini kita mainkan Pak. Jadi alat pelindung diri semahal apapun atau sebagus apapun Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan benar sesuai dengan fungsinya, sama saja bohong. Tetap kita akan jatuh dan mengalami efek fatality. Seperti ini kan? Slow aja naik kan Pak? Nggak ada pakai apa-apa kan Pak? Dia jatuh kawan nih. Selesai. Naik tangganya sih benar, tapi tidak ada pelindung diri sama sekali gitu. Nah, yang benar ini. Nah, nih. Berpindah dia take off, tapi jangan sempat dua-duanya tidak take off. Untuk hook dari lanyar itu. Iya. Pindah lagi. Wah, kalau jatuh dia aman, Pak. Begitu. Oke, Pak ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Mungkin waktu juga yang akan ini. Silakan untuk join di Google Classroom. Nanti uji kompetensi yang akan kita lakukan adalah teman-teman nanti akan join di Google Classroom. Mungkin Pak Rinal nanti bisa dijelaskan Pak untuk terkait apa yang mau dipersiapkan, apa saja yang harus mereka teman-teman persiapkan untuk memastikan bahwa training ini kita nyatakan sudah memahami Pak. Silakan Pak, 2 file untuk SOP dan checklistnya silakan dijelaskan ke teman-teman Pak. Ya, ini contohnya Pak ya, kita share biar Bapak juga dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mengetahui bagaimana kita memitigasi dan membuat SOP ataupun checklist dari bekerja di ketinggian kita. Ini checklist untuk bekerja di ketinggian Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini, Bapak nanti bisa meramu, Ibu dan Mbak, teman-teman sekalian bisa meramu, kurang lebihnya seperti ini. Kita membuat sebuah checklist bekerja di ketinggian di perusahaan kita masing-masing tentunya. Pertama itu site atau tempat kita bekerja, nama apa yang kita kerjakan atau alat apa yang kita kerjakan atau bangunan apa yang kita perbaiki dan segala macamnya. Tag nomor itu biasanya entah tag nomor apa, ada di sana spesifikasi berapa, itu tergantung. Tingginya berapa, kapasitas bangunan yang kita yang kita tempati atau tempat kerja kita melakukan aktivitas pekerjaan seperti kerja tetap atau tidak tetap tadi, sementara atau tidak sementara tadi,
ataupun scaffoldingnya berapa kapasitasnya, atau gondolanya berapa, terus juga tanggal pemeriksaan, tanggal berapa dilakukan pemeriksaan, itu yang seperti ditanyakan Mbak tadi, inspektornya datang apa tidak, gitu kan, work order, nomor, misalnya entah nomor WO-nya berapa, itu tergantung nanti. Terus juga lokasi kerjanya di mana, jenis produksinya apa, maintenance kah atau jasa, segala macam. Terus elevasinya, jumlah elevasinya berapa. Di sini kita membuat yang namanya planning, fase perencanaan. Apa-apa saja kalau kita ngambilnya di sini, Bapak Ibu, ini ilmunya nih Bu, adalah apakah pekerjaannya dapat dilakukan di bagian bawah saja. Jadi kita pikirkan dulu mitigasi terendah, bisa enggak pekerjaan itu kita bawa turun ke bawah. Yang kedua, apakah sudah dibuat analisa terhadap hazard bahaya yang timbul. Misalnya bahaya jatuh, bagaimana kita mitigasinya, hitungan jarak aman seperti yang saya bilang tadi, atau kita sampaikan tadi. Berikutnya yang ketiga itu tidak ada kabel listrik di sekitarannya atau bekerja untuk memindahkan kabel listrik. Banyak checklistnya, mulai dari apakah personal yang akan bekerja di ketinggian cukup terlatih dan berkompeten. Nah, jadi walaupun dia bekerja di bangunan tinggi, dia ada juga sertifikasinya Bapak Ibu sekalian. Ya, dia harus sertifikasi TKBT level 1, apakah TKPK level 1, level 2, level TKBT level 2, seperti itu. Nah, nanti Bapak checklist saja, jawabannya iya, tidak, segala macam. Nah, bisa Bapak ramu, ini adalah gambarannya. Berikutnya, apakah ada rencana penyelamatan atau dan alat penyelamatan di tempat kerja atau di tempat melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, itulah ada beberapa poinnya. Sudah dieliminasi atau tidak. Berikutnya, ini kan ada nanti kan Kanda di Google Classroom kan? Sebagai acuan. Ya, Pak Rinal mungkin penjelasannya general aja. Ya, general aja itu maksud saya karena takutnya makan teman-teman, waktu kan. Teman-teman akan melakukan praktek nanti. Ya. Uji dalam secara general itu penilaian pertama ada fase planning, yang kedua adalah work platformnya dioperasikan sebagai dengan tenaga listrik atau tidak, ada penghitungannya seperti itu. Kalau kita menggunakan elevation electrical bagaimana atau personalip seperti apa, kita akan bikin checklistnya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi Bapak bisa membuat, misalnya Bapak perlu nyadikan scaffolding, berarti Bapak konsentrasi di scaffolding dan segala macam. Namun inilah contoh generalnya. Bapak bisa nanti tambahkan atau Bapak kurangi, tapi kalau dikurangi kayaknya tidak bisa karena ini sudah standar yang kita miliki dari JEP Consulting sendiri dengan beberapa pengalaman dan observasi kita di lapangan setiap kali kita melakukan survei atau audit dan segala macam terkait bekerja di ketinggian. Ada yang menggunakan tangga portabel, ada yang menggunakan tangga ladder, segala macam, fall stand, sampai nanti akhirnya di-prepare oleh leader teknisi dan dicek oleh tim HSE atau HES yang berada di lokasi kerja. Ini kurang lebih checklistnya, Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami dan dilihat nantinya, dan ini adalah SOP-nya. Saya stop dulu share-nya. Ini tambahan untuk SOP itu sendiri. Seperti ini. Katakanlah ini adalah PTA. Ini adalah PTA melakukan bekerja di ketinggian dengan menggunakan apa ini Bapak Ibu? Personal lift. Baik, dengan menggunakan personal lift. Bagaimana, siapa yang membuatnya, dan juga siapa yang mereview, dan siapa yang menyetujui SOP ini di launching atau digunakan. Dan di situ kita berbicara kalau di SOP itu ada skopnya, apa skop pekerjaannya, terus apa yang prevention untuk knowledge untuk melakukan aktivitas pekerjaannya, safety environmentalnya seperti apa, baik dari segi hazardnya, kita juga harus menilai yang seperti saya bilang, karena hazard untuk bekerja di ketinggian itu adalah high risk, sangat tinggi, jadi sama-sama kita buat sematang mungkin. Terus juga engineering controlnya seperti apa yang kita gunakan alatnya, personal lift kah, scaffolding kah, segala macam. Terus PPE-nya apa saja yang kita gunakan. Terus juga safety operating-nya seperti apa. Safety operating ini ketika kita menggunakan personal lift, spesifikasi dari alat itu kita sampaikan. Terus referensinya apa saja.
Terus juga baru kita sebutkan langkah-langkah untuk bekerja di ketinggian itu tadi. Seperti itu secara general. Sampai akhirnya jadilah sebuah SOP bekerja di ketinggian. Inilah uji kompetensi yang akan Bapak, Ibu, dan teman-teman lakukan sehingga nanti ketika kita berada di lapangan atau kita ingin bekerja di lapangan dan kita sudah berada di lapangan, kita bisa menginformasikan kepada tim kita sehingga kita lebih aware lagi terhadap bekerja di ketinggian ini yang mempunyai resiko fatality. Mungkin itu kan Dajep terkait hal ini. Baik, terima kasih Pak Rinal. Share screen-nya. Mungkin bisa di-stop. Baik, teman-teman. Sudah jam 10 ya. Jam 10 kurang, setengah 10. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait uji kompetensi? Jadi, makna daripada uji kompetensi adalah apa yang sudah dijelaskan dengan teoretikal, kemudian nanti kita sudah berikan juga standar operational prosedur beserta checklist-nya. Tugas teman-teman adalah memahami apa yang menjadi aplikasi di lapangan, terus kemudian mengganti SOP tersebut menjadi SOP baku, SOP perusahaan teman-teman, dan melakukan checklist. Sebisa mungkin melakukan checklist yang sesuai dengan bagaimana praktikal di lapangan. Kemudian nanti setelah selesai, teman-teman wajib memahami SOP yang sudah dibuat dan checklist yang sudah dibuat, melakukan penjelasan kepada para trainer. Satu lagi, Kanda, tinggal rescue plan. Nah, itu yang paling penting tuh. Nah, jadi nanti di SOP dapat merancang rescue plan juga. Nah, checklist rescue plan. Nanti di skenario seperti ini. Nah, jadi nanti kelupaan satu, ini yang paling penting. Ini yang paling penting sekali ini. Nah, ini yang paling penting Bapak. Nah, bagaimana skenarionya? Kita berandai-andai kalau pekerja itu jatuh, bagaimana skenario kita melakukan penyelamatan seperti itu. Apa alat-alat keselamatan yang diperlukan, terus juga peralatannya itu ada di tempat atau tidak. Kalau ada, berapa menit dia kita ambil di tempat tersebut. Terus juga apa-apa saja lagi rescue plan yang kita first aid yang kita perlukan di sana. Terus juga siapa regu penyelamatnya yang ada di tempat itu. Dan juga berikutnya ketika kita tidak bisa melakukan langkah 1, 2, 3, kita mempunyai alternatif seperti yang kita bilang perusahaan harus punya. Nah, ini dia yang paling penting nih, hampir tadi terlupa. Sehingga nanti baru disetujui seperti itu. Oke. Sip. Itu dia nih. Pak Rinal, itu ada di file 2 itu atau tersendiri? Tersendiri, Pak. Nanti kita kirimkan. Terkejar ngirim lagi kan? Belum. Nanti dikirimkan lagi ya. Ya, boleh. Oke. Baik, jadi teman-teman, jadi uji kompetensinya kita nyatakan training di close adalah tolong di-convert SOP yang ada itu menjadi SOP baku di perusahaan teman-teman, diganti logo dan nama perusahaannya. Kemudian teman-teman harus memahami makna daripada SOP tersebut, dan pada saat melakukan checklist, sebisa mungkin dilakukan checklist oleh teman-teman sendiri, dan silakan nanti filenya itu di-upload ke Google Classroom untuk dapat dievaluasi. Dan yang paling penting, di akhir nanti, teman-teman harus menjelaskan standar operasional prosedur tersebut kepada para trainer. Itu saja ya PR-nya. Nanti silakan diakses di Google Classroom, semua sudah kita upload di situ. Nanti SOP-nya di-convert, teman-teman harus bisa membuat suatu standar operasional prosedur untuk nanti diaplikasikan di lapangan, dan nanti form-formnya tolong diisi, ya, diganti logo perusahaan, dikasih logo perusahaan, dan dilakukan pengisian, sehingga nanti hasil isi tersebut diupload ke Google Classroom, nanti akan kita review satu persatu, udah sesuai atau belum. Ya, saya rasa itu aja. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu sekalian? Atau ada yang enggak? Boleh. Akses Google Classroom? Saya udah. Oke, siap. Ada trouble informasikan, mumpung masih bisa di terkait sama tim itu. SOP tadi. Apakah formatannya kita mengikuti yang dikirimkan gitu? Enggak. Jadi boleh beda. Dikonversi ke format standar perusahaan, Bapak-bapak. Iya, masing-masing, enggak apa-apa. Ada. Jika belum, silakan pakai format yang sudah disediakan. Format yang kita berikan, betul. Terus logo perusahaan kita, Pak, atau kita bikin sendiri aja?
Enggak, logo perusahaan dong. Biar kita pastikan itu teman-teman sudah betul bisa membuat dan mengaplikasikan SOP dengan baik. Siap. Ya. Mantap, Pak Ahmad. Oh, satu lagi Pak. Yap. Ini sampai kapan ya? Jumat, Pak. Batas waktu kan? Oke. Di Google Classroom itu maksimal Jumat, Pak. Di uploadnya ya? Ada waktu 2 hari ya. Satu berarti. Ya. Ini tidak bisa di ini Pak download Pak ya? Itu connect-nya nanti ke Google Drive Om Gibran. Di Google Drive oke. bisa di-download di Google Drive. Karena semua file itu tersimpan di Google Drive. Oke, oke. Pak, deadline-nya Jumat sampai jam berapa, Pak? Jumat sampai jam 00.00 ya. 23.59. Pergantian tahun dong. 23.59 karena Sabtunya kan kita ada kelas lagi. Jadi harinya Jumat itu udah selesai. Sabtu kelasnya apa kan dah? Sabtu ada kelas nanti kita. Kita akan Ya, kelasnya apa nanti akan kita kabari. Oke. Waktu 2 hari saya rasa cukup. Dan yang paling penting itu adalah bukan papernya, tapi teman-teman memahami tolong dibaca karena nanti akan menjelaskan. Trainer akan japri satu persatu, tolong dijelaskan. Kalau kami anggap sudah mumpuni, kami akan close. Kalau belum, terus akan kami kejar sampai betul-betul paham. Jadi ada theoretical, kemudian ada bagaimana mendevelop standar operational procedure, kemudian ada checklistnya di situ, dan teman-teman praktek untuk melakukan checklistnya. Itulah uji kompetensi yang kami anggap betul-betul mengerti sesuai dengan aplikasi di lapangan. Oke? Ada lagi? Kalau belum ada bisa nanti Google Classroom, silakan di Japri admin, di Japri kami, nanti kami akan bantu guidance. Semua dokumen sudah ada. Seperti itu. Nanti dokumennya di-upload ke Google. Di-share di grup WA. Dokumennya di-upload ke Google Classroom per orang. Nanti kami akan review di situ. Jadi semua trainer juga akan akses Google Classroom-nya. Supaya training ini bisa dipertanggungjawabkan. Untuk absen, ada yang masih belum absen? Ada Pak, saya Pak. Nah, nanti Pak Endra bisa di dalam grup WA juga udah di-share Pak link absensinya, ya absen aja ya Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Karena lambat. Yang lain ada yang belum absen? Saya Pak belum Pak. Oke, jika sudah, mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita, demi konsentrasi, ini sudah... Sorry, satu lagi. Apa tuh? Pak Rinal udah join WA belum ya? Belum, join WA. Nanti ada yang masuk banyak. Nah, Pak Renal, Pak Pardede nanti kita masukin. Siap. Terima kasih. Siap, Pak Ahmad. Aman. Kayaknya Pak Ahmad Lutfi ada job untuk Pak Rinal, untuk ke kantornya. Iya. Amin, ya Allah. Amin. Rezeki berkah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kami harapkan uji kompetensi itu tidak terlalu berat. Nanti dicicil aja, mungkin SOP-nya dulu. Besoknya baru formulir 1, besoknya baru file rescue-nya ya. Mudah-mudahan Ya, betul. Yang kurang memahami atau yang baru-baru nanti bisa japri aja untuk kita bantu bagaimana mendevelopnya, bagaimana merancangnya, dan bagaimana menyelesaikannya. Lebih kurang itu aja untuk malam ini. Jika tidak ada lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat. Terima kasih.